Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadina muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, pada kesempatan pagi ini kami akan membahas satu maqalah. Yang kelima, maqalah ini diutarakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatan wa inna min asyugri yakfika ta'at sublan wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata bahwasanya sesungguhnya, kata Sayyidina Ali, dari nikmat-nikmat dunia cukup bagimu Islam menjadi suatu nikmat, dan dari berbagai macam kesibukan cukup bagimu taat merupakan kesibukanmu, dan dari sungguhnya dari pelajaran-pelajaran cukup bagimu maut menjadi pelajaran, menjadi ibrah. 3 maqalah yang diutarakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadikan motivasi kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali yang pertama, inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatan. Sesungguhnya dari berbagai macam nikmat dunia cukup bagimu agama Islam menjadi nikmat. Fa inna a'dhama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu minal 'adami ilal wujudi. Maka sungguhnya nikmat yang teragung dari hamba kepada hamba Allah adalah ketika hamba Allah dilahirkan ke alam dunia menjadi makhluk Allah, menjadi manusia. Itulah nikmat yang teragung. Kita tidak dijadikan hewan, kita tidak dilahirkan menjadi ayam, tidak dilahirkan menjadi domba, tidak dijadikan menjadi sapi, tapi kita dijadikan manusia. Dan ini ada inna a'dhamin ni'amillah, a'dhama min ni'amillah, nikmat Allah yang teragung. Kita dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhrajuhum minadh dhulumatil kufri ila nuril Islam. Dan begitu juga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari dhulumatul kufri, poinnya kekufuran, pada agama Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang membuatkan nikmat apa yang ada dalam Islam itu? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah berfirman, wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 125, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka dia akan diberikan kelapangan hatinya. Ayyahdu yashrah sadrahu lil Islam, untuk menerima agama Islam. Akan tetapi wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan, maka barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sempit hatinya, jauh dari agamanya, yaj'al sadrahu annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menyesatkannya, maka dia akan diberikan hati yang sempit. Oleh karena itu, kita diberikan hati yang lapang dengan agama Islam. Maka pantaslah, kata Sayyidina Ali, orang yang diberi Islam itu hatinya lapang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan rumahnya yang luas, tapi hati Nabi yang luas. Rumah Nabi itu sempit, tapi beliau mengucapkan bahwa rumahku adalah surgaku. Bukan rumahnya yang luas, tapi hatinya yang luas. Jadi seolah-olah rumah itu surga. Ada apa dalam Islam tersebut sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karrama wajhah menyebutkan bahwasanya yakfikal Islam nikmatan, cukuplah Islam menjadi kenikmatan bagimu. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan seperti itu? Karena dalam Islam yang pertama ada suatu kenikmatan yang tidak dapat oleh orang lain. Karena di dalam Islam itu kita bisa melaksanakan syukur. Orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi kenikmatan hati yang lapang. Orang yang muslim dianjurkan untuk bersyukur kepada nikmat Allah, walaupun nikmat itu nikmat yang kecil. Baginda, usykuril qalil hatta ya'tiyakal katsir. Bersyukurlah kepada sesuatu yang kecil supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang besar. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang besar sementara nikmat yang kecil kita tidak pernah bersyukur? Apa yang kita terima, nikmat apapun yang kita terima, harus kita syukuri. Kita punya uang, hasil kerja hari ini dapat uang 50.000, syukuri dulu, alhamdulillah. Mungkin besok kita dapat lebih. Bagaimana kita dapat nikmat yang besar sementara yang kecil kita tidak bisa? Oleh karena itu Allah tidak akan memberikan nikmat yang besar kalau nikmat kecil kita tidak dapat mensyukurinya. Oleh karena itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu jangan dilihat nikmatnya yang kecil ataupun yang besar, tapi siapa yang memberinya. Kita akan merasa bangga kalau tahu siapa yang memberikan nikmat. Kita diberi sorban, umpamanya sorbannya biasa-biasa, tapi sorban itu diberikan dari seorang ulama besar, kita akan merasa bangga. Kita biasanya diberi pemuda, diberi baju bola, tapi baju bola itu pemberian seorang pesepak bola handal, dia akan merasa bangga. Bukan lihat bajunya, mungkin bajunya kita bisa beli, tapi kebanggaan siapa yang memberinya. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jangan melihat nikmatnya,
tapi lihat siapa yang memberinya. Maka di sana akan timbul rasa ketenangan, kebanggaan, ketenangan hati. Nikmat kita bisa syukur. Jadi nikmat yang kenapa Islam menjadikan suatu yashrah sadrah, nikmat yang paling besar, karena di dalam Islam kita bisa bersyukur. Ibadah kita itu tanda syukur kepada Allah. Syukur itu bukan hanya di lisan tapi dalam tindakan. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh istri tercinta Siti Aisyah, wahai Rasulullah, engkau sangat rajin beribadah, padahal engkau sudah diampuni dosa, padahal engkau sudah dijamin untuk masuk surga, tapi kenapa engkau masih sibuk untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata baginda? Aisyah, apakah engkau tidak ridho aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi ibadah itu adalah tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kenapa kata Sayyidina Ali, Islam merupakan nikmat yang terbesar? Karena dalam Islam itu kita bisa bersyukur. Tidak semua orang bisa bersyukur. Karena ada Islam, ada kepasrahan. Allah bernikmat berapapun, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau umat Islam tidak bisa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu diancam. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, malam yashkur ala nahma'i wa la yasir alal bala'i wal yakhruz min tahtis sama'i al yakun robban siwa'i. Barang siapa yang tidak syukur kepada nikmatku, tidak sabar kepada balaku, maka kamu keluarlah dari dunia ini dan cari Tuhan selain aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lapang. Karena itu sedang kata Ali, yakfikal Islam nikmatan. Orang yang punya Islam akan diberi kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan kita untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang diberikan bersyukur yang akan diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diberi kelapangan, ketenangan hatinya. Yang kedua, kenapa Islam menjadi nikmat yang terbesar, kata Sayyidina Ali? Karena dalam Islam itu ada sabar. Sabar ketika mendapat musibah. Setiap kita pasti akan menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kepastian dari Allah. Dalam surat Tabarak Al-Mulk Allah berfirman, "Wala na'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amri wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kalimatnya itu ada lam taukid dan nun taukid. Lam ibtida dan nun taukid itu menegaskan pasti akan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Aku akan mengujimu bisyai'in minal khauf, ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin min amal anfus wath thamarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Berilah sabar, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Orang yang di dunia ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji harus sabar. Bagaimana kita bersabarnya? Yaitu habsun nafsi, bisa mengendalikan emosi. Tarku syakwa min alam bil balwa, tinggalkan keluh kesah dari sakitnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diuji oleh Allah, dikasih musibat, yang keluar itu keluh kesah, tapi kita
musibah itu harus langsung dipasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ba'dul ulama mengatakan, kalau seorang selama 40 hari dia tidak pernah diuji dengan musibah, maka dia itu bukanlah orang yang baik. Orang yang baik itu dia akan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan penyakit, apakah itu dengan kekurangan harta, apakah itu dengan kehilangan barang dan lain sebagainya. Pasti kalau umpamanya seorang 40 hari dia merasa senang, tidak pernah diuji, justru itu bukan orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanannya dia kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bersabar. Kenapa menjadi Islam menjadi suatu kebanggaan, nikmat yang terbesar? Karena di Islam itu ada sabar. Banyak orang yang tidak sabar sehingga mengambil jalan pintas. Tapi Islam punya sabar. Bahkan kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu tidak ada batasnya. Sepanjang kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Jadi ketika kita diuji, kita pasrahkan ujian itu, musibah ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan ujian itu. Yang ketiga, kenapa kata Sayyidina Ali, Islam itu menjadi sesuatu nikmat yang besar? Karena Islam itu ada kepasrahan. Aslama yuslimu islaman pasrah. Ada kepatuhan, ada rasa rendah diri, ada sifat tawadu dalam Islam itu. Kita umat Islam jangan merasa diri bangga, jangan merasa diri takabur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Dalam satu riwayat dalam berjanji menceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sangat malu dan sangat tawadu. Itu rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Dalam Islam itu kita dianjurkan untuk rendah hati, tawadu. Karena Islam punya tawadu, tidak angkuh. Itu membuat kita ketenangan. Orang tidak akan tenang dengan sifat takabur. Orang berilmu, dia tidak akan tenang dengan sifat takabur dengan ilmunya. Orang yang punya harta, dia tidak akan diberi ketenangan dengan takabur dalam hartanya. Orang punya jabatan, dia tidak akan diberi ketenangan karena takabur dengan jabatannya. Bahkan orang yang punya kesolehan, dia tidak akan diberi ketenangan dengan kesolehan. Dia akan diberi ketenangan, mereka akan diberi ketenangan dengan tawadunya. Orang yang beribadah, ahli ibadah akan diberi ketenangan karena dia tawadunya. Orang yang banyak hartanya, dia akan diberi ketenangan dengan tawadunya. Orang yang banyak luhur jabatannya, dia akan diberi dengan tawadunya. Jadi karena dalam Islam ada tawadu, maka itulah kenikmatan yang sangat besar, kata Sayyidina Ali. Dan yang keempat, kenapa Islam menjadi nikmat yang terbesar? Karena dalam Islam itu ada ikhlas. Dalam kita beribadah, kita bekerja, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh kita dengan Allah melaksanakan ibadah ritual, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya.
Lalu ibadah bermakhluk sosial, itu semuanya karena Allah. Kalau niatnya untuk haliah dunia, dia tidak akan diberi ketenangan hidupnya. Tapi kalau niatnya karena Allah, sholatnya karena Allah, saumnya karena Allah, sosialnya, membantu tetangganya karena Allah, itu semuanya akan diberi ketenangan. Tidak ada niatan untuk haliah dunia. Justru umpamanya kalau ibadahnya untuk haliah dunia, dia tidak ada diberikan ketenangan. Banyak orang yang mengamalkan suatu amalan, tapi akhlaknya tidak robah. Mengamalkan amalan untuk haliah dunia supaya kaya umpamanya, itu tidak akan merubah akhlaknya. Dia hanya mencari kekayaannya karena untuk niatnya untuk dunia. Bersolawat untuk kekayaan, membaca Al-Quran untuk kekayaan, untuk haliah dunia, dia tidak akan merubah ketenangan dalam hatinya. Tapi orang yang melaksanakan ibadahnya, sholatnya untuk Allah, untuk mencapai ridha Allah, baca Quran untuk mencapai ridha Allah, membaca salawatnya untuk mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tujuan intinya, maka di sanalah Islam menjadikan kenikmatan yang terbesar. Karena kita beribadah ikhlas untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ikhlas untuk menggapai ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu kata Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan. Sesungguhnya dari berbagai macam nikmat, cukuplah Islam menjadi kenikmatan. Yang kedua, makalah yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna minasyughli yakfika ta'ah syughlan. Sesungguhnya dari kesibukan itu cukup taat kita sebagai kesibukan. Taat kita itu dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Semuanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu. Tsumma ja'alnahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'ya wa hum min ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam surat Al-Isra ayat 18 Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan dipercepat di dunia nikmatnya, maka ajalna lahu fiha ma nasya. Allah akan segerakan di dunia liman nuridu bagi orang yang berkehendak, liman nasya bagi orang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini udah ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ditentukan oleh Allah, jabatan kita sudah ditentukan oleh Allah, jodoh kita oleh Allah sudah ditentukan. Semua apa yang ada di dunia ini udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya berupaya, kita hanya berikhtiar melaksanakan perintah Allah. Tapi untuk akhirat itu tidak ada jaminan, belum ada jaminan. Untuk dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Harta, tahta, jodoh, mati itu udah jaminan dari Allah. Tapi untuk akhirat tidak ada jaminan. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'ya." Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan berupaya untuk mencapai. Jadi untuk akhirat itu diperlukan untuk ikhtiar. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kenapa kamu belum sholat, belum ada hidayah? Harus diupayakan untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat. Orang hidayah sudah banyak. Adam itu hidayah, ceramah itu hidayah, orang lewat ke masjid itu hidayah. Harus diupayakan. Karena untuk akhirat kita harus diupayakan. Bukan berkata belum ada hidayah. Kenapa kamu tidak baca Quran? Kan kamu itu orang Islam. Belum ada hidayah.
Untuk akhirat itu bukan hanya termenung, harus diupayakan. Pada perempuan umpamanya, kenapa Anda tidak memakai kerudung? Padahal itu kewajiban. Bagaimana jawabannya? Belum ada hidayah. Gitu. Itu harus diupayakan. Jadi untuk hidayah akhirat itu, arah dan akhirat wasa'alah saja harus diupayakan. Kalau untuk dunia tidak diupayakan juga, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam sebagian hadis Nabi Muhammad bersabda kata beliau, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramallah kamu untuk akhirat duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Jadi untuk dunia itu umpamanya sekarang kita tidak untuk, mungkin besok. Besok sudah tidak untuk, mungkin besoknya lagi, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi. Kita tidak untuk, mungkin oleh anak. Anak tidak untuk, mungkin oleh cucu, terus akanlah. Kita akan jangan tergesa-gesa untuk mencari dunia itu. Ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selamanya untuk mencari dunia. Tapi untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu besok kamu akan mati. Jadi kalau umpamanya kita mau sholat, jangan nanti udah tua, apa kita sampai ke usia kita ke waktu tua. Saya mau sedekah, nanti sudah pensiun, apakah sampai kita usia kepada pensiun. Saya mau berzikir, bersolawat, melaksanakan baca Quran, nanti kalau sudah sibuk, apakah tidak sibuk, apakah kita sampai pada waktu tersebut. Kalau untuk akhirat, sekarang kita ada kemauan, sekarang kita usahakan. Saya mau belajar Quran, membaca Quran, sekarang upayakan. Saya mau sholat sunnah, sekarang kita laksanakan. Jangan dinanti-nanti, diupayakan. Ada usaha. Jadi itu kata sini, taat, kesibukan dunia, syugulan, taat. Jadi kesibukan kita cukup taat. Jadi ada artinya taat itu bukan hanya ibadah. Melulu kita di masjid, bukan saja. Taat itu ibadah mahdhah, ghair mahdhah. Ibadah mahdhah di masjid, ghair mahdhah sosial di luar masjid. Bahkan ba'dul ulama memberikan tarifan, definisi kepada salat itu al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadi. Orang yang melaksanakan hak Allah dan hak hambanya Allah, itu soleh. Orang soleh itu melaksanakan sholatnya rajin, sosial juga rajin. Zakatnya, puasanya rajin, sosial dan tetangga juga rajin. Itu intinya ibadah. Jadi ibadah itu bukan disebut orang soleh yang rajin beribadah di masjid, tapi dengan tetangga dia jelek. Sebaliknya, dengan tetangga sosialnya baik, tapi dia tidak pernah ke masjid, tidak beribadah, jelek juga. Justru orang yang rajin itu, orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadahnya itu mempunyai bekas dalam sosialnya. Ada asar, ada bekas dalam sosial. Karena ibadah itu bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh bacaan Quran kita. Allah tidak butuh segala amal ibadah yang kita laksanakan. Karena Allah itu maha kaya. Ibadah kita itu untuk kita. Untuk kita itu bukan untuk diri kita, bukan kita semuanya. Ada efek positif kepada lingkungan, kepada sosial. Itu efek ibadah. Puasa kita bisa sosialnya bagus. Sholat kita bisa sosialnya bagus.
Jadi efeknya ibadah itu untuk diri kita dan lingkungan dan semuanya. Itu ibadah. Oleh karena itu apa ibadah wa ibadah. Ibadah itu yang mana? Banyak ibadah itu. Ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbi, ibadah hati. Ibadah hati itu ketika kita bertafakur. Misalnya tengah malam kita melihat bagaimana bulan. Kita melihat langit indahnya bintang-bintang di langit. Lalu terucaplah dalam lisan kita, dalam hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita jalan-jalan ke lautan, bagaimana luasnya lautan. Lalu berucaplah dalam hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita lihat pemandangan yang indah. Lalu kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita bertafakur dengan apa yang kita lihat. Itu akan menjadi amal ibadah, ibadah hati. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tafakkur khair min ibadah. Bertafakur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tentunya nanti ada persyaratan-persyaratan yang bagaimana tafakur yang melebihi ibadah 1 tahun itu. Ada kategori-kategori. Secara intinya seperti itu hadis Nabi SAW. 1 jam kita bertafakur itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Itu ibadah yang qalbiyah hati. Dan itu hati kita harus dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hati yang bersih. Orang yang berhatinya bersih, dia akan terkoneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah itu ibadah ucapan. Ibadah qauliyah itu ada ucapan yang baik. Secara ritual kita membaca tasbih, subhanallah, kita menjalankan tahmid, alhamdulillah. Kita menjalankan takbir, Allahu Akbar. Kita menjalankan tahlil, la ilaha illallah. Kita menjawab la haula wala quwata illa billahil azim. Kita membaca sholawat. Kita membaca Al-Quran. Itu ibadah qauliyah, ucapan. Ucapan kita dilatih untuk melaksanakan, membacakan sesuatu yang dari agama, yang menjalankan ibadah, supaya yang keluar nanti itu mengakibatkan sesuatu yang baik. Lisan kita tidak pernah menghina orang lain. Lisan kita tidak pernah menggunjing orang lain. Lisan kita tidak pernah mengadu domba orang lain. Lisan kita tidak pernah menyakiti orang lain. Kepada orang muslim ataupun orang non muslim tidak pernah tersakiti dalam lisannya. Kalau orang yang lisannya sering menyakiti orang lain, itu tanda lisannya tidak beribadah kepada Allah. Itu tanda bahwa zikir yang dia ucapkan, tasbih yang dia ucapkan, tahmid yang dia ucapkan tidak membuat efek positif kepada lisannya. Karena efek positif dari kalimat thayyibah itu akan menjadikan lisan kita itu senantiasa mengucapkan kebaikan. Kul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah kebaikan, kalau tidak bisa berucap baik, diamlah. Itu orang ahli zikir seperti itu. Lalu yang ketiga, ibadah itu ada ibadah amaliyah. Apa ibadah amaliyah? Ibadah amaliyah seperti kita sholat. Kita melaksanakan sholat fardu, ditambah lagi dengan sholat rawatib, ditambah lagi dengan sholat nafilah. Allah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata baginda SAW, barang siapa yang memperbanyak sholat sunnah, maka Allah akan menjadikan pandangan, Allah akan menjadikan tangannya,
Allah akan menjadikan kakinya. Sehingga kalau Allah telah menjadikan tangannya, kakinya, pandangannya, dia tidak akan memandang sesuatu yang haram. Dia tidak akan berbuat sesuatu kepada yang haram. Dia tidak akan melangkah kepada yang haram. Dia tidak akan mendengar kepada sesuatu yang haram. Itulah fadilah dari kita memperbanyak sholat sunnah. Amalan yang sunnah. Ada amaliyah, ibadah amaliyah. Dengan melaksanakan ibadah amaliyah tersebut bisa menjaga kita kepada sesuatu yang baik. Ada juga ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah harta. Ketika kita punya harta, maka kita bersedekah, kita mewakafkan, kita hibah, dan lain sebagainya. Itulah ibadah. Ibadah yang menjadikan tonggak kesibukan kita. Kata Sayyidina Ali, kalau kita mau sibuk untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesibukan kita itu niatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke belajar karena Allah. Kita berangkat ke pasar untuk mencari ridha Allah. Kita berangkat ke sawah untuk mencari ridha Allah. Bukan hanya beribadah di sholat saja, tapi beribadah, melaksanakan pekerjaan itu juga ibadah. Suatu hari Rasulullah SAW, sahabat melihat suatu orang yang berangkat keluar tidak mengikuti pembelajaran bersama Nabi SAW untuk mengaji di masjid. Kata sahabat, kenapa kamu berangkat? Sampai dicecar sahabat yang berangkat keluar itu untuk bekerja itu. Ini kan waktu ngaji. Bagaimana kata baginda setelah beliau mengucapkan sahabat yang pergi tersebut? Kata baginda, apa kamu tahu dia itu keluar sedang jihad fisabilillah. Jadi orang yang mencari haliah dunia karena Allah itu dianggap jihad fisabilillah. Orang yang melaksanakan mencari dunia jihad fisabilillah kalau niatnya baik. Oleh karena itu niat itu perlu. Kata baginda sallallahu kamin amalin yatasawwar bi suratil dunya wa bi suratil akhirah bi husnin niyyah. Wa kamin amalin yatasawwar bi suratil dunya wa bi suratil akhirah wa bi suratil dunya bi su'in niyyah. Banyak pekerjaan yang gambarannya seperti gambaran dunia. Gambarannya. Tapi dia menjadi pahala akhirat karena baik niatnya. Sepertinya dia itu bekerja di sawah. Sepertinya dia itu bekerja di pasar. Sepertinya dia menjadi karyawan. Mencari hal dunia. Menjadi supir ojek, menjadi supir mobil dan lain sebagainya. Sepertinya dia itu untuk mencari dunia. Tapi niatnya, ketika berangkat niat untuk mencari ridha Allah, dia akan mendapat pahala. Tapi sebaliknya kata baginda, banyak orang yang sepertinya niatnya akhirat, tapi dia menjadi niat pahala dunia karena jelek niatnya. Sepertinya dia itu sholat tengah malam, tapi dia punya dipuji orang. Sepertinya dia sholat duha, sepertinya dia melaksanakan amal ibadah, baca Quran, tapi pengen dia terlihat dia puji sama orang. Itu jadi amal dunia, tidak ada amal akhirat, tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yakfi ta'at jumlah. Cukup taat sebagai kesibukan kita. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali, maqalah yang terakhir adalah wa inna minal ibrah yakfikal maut ibratan. Kata Sayyidina Ali, cukup bagi kita mati adalah pelajaran ibrah bagi kita. Mati itu sesuatu yang pasti. Mati itu pantas bagi siapa saja. Orang kaya mati pantas, orang miskin pantas, orang tua mati pantas, orang muda juga pantas,
Orang berilmu mati pantas. Orang bodoh juga pantas. Semuanya pantas. Dan pasti itu, mati itu pasti. Dimanapun kita tidak bisa menghindari mati. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, mati itu akan menghadapi kita. Tapi mati itu harus dijadikan ibrah. Ibrah itu pelajaran. Karena dalam mati itu kita bisa mengambil pelajaran. Kalau umpamanya ada tetangga kita yang mati, apa yang kita lihat pelajaran dari orang yang mati? Yang pertama, kita itu menghargai waktu. Orang lain waktunya sudah habis, kita masih ada. Kenapa kita tidak menghargai waktu? Kalau umpamanya sholat ini nanti saja, belum waktunya. Padahal sudah waktunya. Apakah kita tidak takut dijemput oleh ajal ketika kita melalaikan sholat? Karena kita diajarkan untuk menghargai waktu. Bukan konsep orang Amerika. Waktu adalah uang. Tapi waktu kita itu ibadah, semua ibadah. Bukan hanya uang. Waktu itu nilai pahala untuk melaksanakan kebaikan. Jangan ada waktu senggang untuk berbuat kemaksiatan. Kita pun akan dihargai dengan istirahat kita. Dengan waktu kita, walaupun istirahat. Kita setelah capek kerja di sawah atau di pasar, pulang ke rumah. Lalu kita ibadah, sholat maghrib, lalu kita sholat isya. Lalu kita istirahat tidur. Istirahatnya dihargai. Karena waktu istirahat itu menjadi ibadah. Karena kita istirahat yang melaksanakan ibadah. Sampai seperti itu dalam Islam. Waktu itu walaupun kita istirahat, kalau istirahat untuk beribadahnya ibadah istirahatnya. Jadi pelajaran kenapa kita melihat orang mati. Waktunya sudah habis. Kita juga jangan sampai kita waktu habis. Tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang dua, kita lihat orang lain berbuat baik. Kalau orang lain meninggal, lalu didoakan sama orang lain. Itu yakin orang lain itu, orang yang meninggal itu pernah mendoakan orang lain. Tidak mungkin orang yang meninggal itu didoakan oleh tetangganya, didoakan oleh saudara-saudaranya, kalau dia tidak pernah mendoakan orang lain. Tapi karena dia sering mendoakan orang lain, akhirnya keluarga pun mendoakannya, tetangga pun mendoakannya. Maka kita akan senantiasa berbuat kebaikan. Kalau kita akan berbuat kebaikan, maka kita akan diberi kebaikan sama orang. Maka menjadi ibrah, oh kenapa orang meninggal, banyak orang yang melayani. Oh karena dia banyak yang kebaikannya. Sehingga ketika meninggalnya, banyak orang yang berhutang budi kepada beliau karena banyak kebaikannya. Itu menjadi pelajaran, oh seperti itu orang yang berbuat baik. Ketika meninggalnya banyak orang yang kehilangan. Tapi orang yang berbuat jelek, jarang orang yang mau takziah kepada orang yang berbuat jelek. Jadi ibrah pelajaran. Lalu pelajaran yang kita melihat ketika kita melihat orang mati itu sabar dalam iman. Kita diuji dengan keimanan kita. Apakah iman itu nikmat yang besar atau nikmat yang kecil? Ketika kita meninggal, ternyata nikmat iman itu nikmat sangat besar. Bukti ketika Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz mendoakan kepada almarhum. Moga-moga almarhum Majid ini diterima iman dan Islamnya. Tidak pernah berkata Pak Ustadz, Pak Kiai, mudah-mudahan si Kiai, si mayat ini banyak hartanya, triliunnya hartanya, diterima hartanya. Tidak pernah mengatakan mudah-mudahan diterima hartanya. Tidak, tetap iman dan Islam.
Harta yang triliunan tidak pernah diungkit-ungkit. Jabatan yang tinggi tidak pernah diungkit-ungkit. Tetap nikmat terbesar ketika meninggal itu iman dan Islam. Semoga almarhum ini diterima iman dan Islam. Itu maka hak kita harus sabar dalam beribadah. Karena ketika meninggal kita iman adalah nikmat yang terbesar. Lalu menjadi pelajaran kita untuk bersyukur. Bersyukur bagaimana? Bersyukur ketika orang meninggal itu kita masih diberikan kesempatan untuk berupaya menjadi orang baik. Kalau orang tetangga kita meninggal dalam keadaan baik, kita berupaya apakah kita akan menjadi seorang yang baik seperti tetangga kita. Kalau umpamanya tetangga kita itu matinya jelek, kita berupaya jangan sampai kita matinya menjadi jelek. Lalu kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi kepercayaan, diberi usia untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tiga makalah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ulang lagi, yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu cukup bagi kita Islam menjadi nikmat yang terbaik. Yang kedua, cukup kesibukan adalah taat untuk bersibuk kita melaksanakan usaha. Dan yang terakhir, pelajaran yang paling utama adalah maut, jadikanlah pelajaran bagi kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.